أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمجاهدين أما بعد. Alhamdulillah, selalu diawali dengan syukur. Yang pertama, kita mensyukuri atas bertambahnya usia kita, yang mana hari ini ada kalanya kita merasa menjadi generasi yang ironis. Mengapa ironis? Sementara di lain sisi kita sangat hafal betul dengan perhitungan kelahiran bulan Masehi. Tapi ketika kita ditanya kelahiran kita dengan bulan Hijriah, kita tidak tahu apa-apa. Yang notabene-nya kita adalah mengaku santri-santri, ya. Betul apa betul? Oleh karena itu sangat begitu urgennya pada hari ini kita melaksanakan acara memperingati tahun baru Hijriah. Karena dulu ketika terjadi peristiwa yang sekarang ditetapkan sebagai perhitungan bulan tahun Hijriah, tentu ada sejarah, kajian secara historis, di mana pertama ketika Kangjeng Nabi menyampaikan informasi berita tentang perpindahan alias hijrah Kangjeng Nabi dari Mekah ke Madinah, maka Kangjeng Nabi sudah menyampaikan sejak awal kepada para sahabat, terutama kepada Abu Bakar Siddiq. Maka ketika Kangjeng Nabi mau berangkat, maka Abu Bakar Siddiq menawarkan, "Ya Rasulullah, pakailah unta yang sudah saya siapkan." Maka kata Kangjeng Nabi, "Tidak, aku pun sudah menyiapkan seekor unta untuk berangkat kita besok ke Madinah." Ini satu pelajaran sangat berharga bahwa Hijriah mengandung semangat pengorbanan. Mampukah kita menjadi generasi yang siap berkorban? Siap tidak berkorban? Maka apa yang harus kita korbankan? Pertama, korbankan harta. Semoga harta mah. Tapi yang jelas, sekecil apapun kita telah mengorbankan harta. Meskipun bukan harta kita, tapi harta orang tua. Alhamdulillah, itu pengorbanan harta. Mudah-mudahan pengorbanan hartanya diterima dan dijadikan sebagai kebaikan oleh Allah. Yang kedua, pengorbanan perasaan. Betul tidak? Dah maneh cicing di pasantren teh abot, bener teh? Nu anyar teu betah, nu geus lila kabebetahan. Nu anyar mah geus teu hayang ngaji, boro-boro ngaji, ngejo ge teu hayang. Ah, boro-boro ngejo, dahar ge diobol-obol. Bahalem we kieu. Dar nu geus lila, da ngaji mung, ngejo mung. Tapi balik mung deui. Kalian akan dicatat sebagai generasi-generasi yang berjuang di jalan Allah. Amin. Nah, itulah inti pengorbanan. Yang kedua, ketika Rasulullah mau pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Allah sudah menulis ayat sebelum Kangjeng Nabi pindah. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idhuma fil ghar. Hei orang-orang Mekah, amun maneh tidak mau membantu Kangjeng Nabi Muhammad berjuang di jalan Allah, illa tansuruh, nggak apa-apa, faqad nasarahullah, kata Allah. Sesungguhnya Allah telah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Kangjeng Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Intinya apa? Intinya hijrah itu bukan sebuah kekalahan, justru sebuah kemenangan. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang dapat kita ambil bahwa pergantian tahun merupakan suatu optimisme. Kangjeng Nabi encan menang, perang ge encan. Justru cek jelema biasa mah, Kangjeng Nabi terdesak sampai harus mengasingkan diri ke Madinah. Tapi oleh Allah disebut dengan faqad nasarahullah. Allah telah menolong mereka ketika hijrah. Jadi berarti pergantian tahun adalah sebuah aplikasi dari optimisme. Jadi tidak sewajarnya kalian, wahai Nawaluddin, tidak sewajarnya engkau, wahai si Fauzi yang kayak Korea, merasa berputus asa. Karena pergantian tahun adalah sebuah prosesi optimisme. Yakin, alhamdulillah kita sudah bertambah umur 1 tahun dengan hitungan hijriah. Berarti kita harus yakin akan masa depan. Jadikanlah tahun-tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Siap untuk menjadi lebih baik? Yang ketiga,
yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah adalah ketika Kangjeng Nabi mau berangkat, maka Kangjeng Nabi menyampaikan pesan kepada para sahabat, kira-kira siapa di antara kalian yang siap tidur di tempat tidurku? Pakai bajuku, pakai selimutku, pakai kamarku. Ngaharulang sahabat. Ali bin Abi Thalib ngacung. Siap, simkuring ya Rasulullah. Ya Ali, yakin dengan pilihanmu? Siap ya Rasulullah. Resikonya mati Ali, karena kafirin sudah mengincar untuk membunuh saya. Ketika kamu tidur di tempat saya, menyamar sebagai diriku, maka engkau akan mempertaruhkan nyawa. Kata Sayyidina Ali, tidak masalah. Siap, saya mati. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa kematian bukanlah keputusasaan. Kematian bukan akhir daripada segalanya. Bahwa ketika kita mati, kita tidak mati, hanya pindah umur dan tetap kita masih bisa menyambung, nama kita tetap hidup. Itulah yang diharapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi berarti pergantian tahun adalah keberlangsungan untuk berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat baik hari ini, yakinkan kebaikan kita akan dinikmati oleh anak, cucu, dan generasi kita selanjutnya. Jadi kita seolah-olah seperti sedang menanam benih, sedang menabung. Kalau hari ini si Humaydi ngafalkeun nalar jurumiyah. Lain kukakok kukakok. Ayang seraya tidak. Eta urang kamari pas ke kelas naon teh kukakok. Direureugeun teh nu gawe Mang Dede lain dipapoy kurang pas kali hanapeun bangku nangkarak we kieu. Bari ngolomoh balon leutik kokak. Oh hatur nuhun Humaydi urang bunga. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, ketika kita mondok di atap siri, maka hari ini kita sedang menebarkan benih-benih kebaikan. Lamun teu kapangi ku urang, yakin bakal kapangi ku anak incu generasi selanjutnya. Betul tidak? Makanya jangan malas untuk berbuat baik. Ngaji. Kenapa? Karena kita sedang mengukir masa depan, bukan mengukir hari ini. Rajin untuk membaca dan rajin untuk menulis. Ingat, kuncinya ketika Allah mendidik Rasulullah dengan surat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dan yang kedua, allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan sesuatu dengan perantaraan tulis menulis. Berarti ada dua hal penting dalam ayat itu. Pertama, harus rajin membaca. Kedua, harus mau menulis. Kata kuncinya dua, membaca dan menulis. Tapi kenapa Rasulullah dilahirkan, diutus ke negeri Mekah dengan posisi al-ummi yang tidak mampu membaca dan menulis? Jangan disamakan dengan kita, karena justru ketidakmampuan membaca dan menulis adalah sebuah mukjizat bagi Rasulullah SAW. Karena waktu itu menulis dianggap sebagai sebuah kelemahan seseorang. Waktu itu. Jadi jelema tulis-tulisnya dianggap belet, otaknya teu mampu ngapakeun. Aziklib ketika ketahuan sedang menulis, kapergo. Nulisnya langsung dia memohon, jangan kau beritahu orang lain bahwa aku sedang menulis. Kita mah tidak akan tahu tanpa membaca. Kalau Rasulullah teu maca teu nulis ge tiasa leres teu. Kalau ada di antara kalian yang teu ngaji, bisa diajar, bisa teu ngapalkeun, bisa tong kudu diajar. Diuk langsung dina kursi kikieuan. Ngaku we wali gitu beres. Nah, maka karena itu kembali ke kata kunci, membaca, menulis. Ingat, tidak ada satu peradaban yang ada di muka bumi kecuali semuanya diawali dengan membaca dan menulis dengan lahirnya sebuah kitab atau karya ilmiah. Contoh, dulu lahirnya peradaban Yunani dimulai dengan filsafat Hegel. Muncul filsafat Hegel, terlahirlah peradaban Yunani. Maka muncullah generasi peradaban Islam pun dimulai dengan datangnya sumber bacaan, yaitu Al-Quran. Makanya ada sebuah peribahasa, bacalah jika kita ingin melihat dunia, dan tulislah jika kita ingin dilihat dunia. Kuncinya dua, tepuk tangan.
Menuliskan apa yang pernah dibaca, membaca apa yang akan kita tulis. We do what we say what we do. Saya hanya akan melakukan apa yang saya katakan, dan saya akan mengatakan apa yang saya tuliskan atau dilakukan. Bahwa apapun yang engkau baca, kalau hanya dibaca, itu tidak akan mengalahkan sesuatu yang pernah dibaca dan pernah ditulis. Artinya ketika kita membaca saja, mungkin kesempatan untuk tetap menempel di pikiran kita hanya 50%. Tapi ketika apa yang engkau baca terus engkau tuliskan, maka 99,9% itu tidak akan pernah lupa dan terus akan ingat. Cek dina peribahasa ge al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Dan mudah-mudahan kita menjadi generasi yang terbaik, terdidik, berakhlak, inovatif dan kreatif.